Oke, sambil menunggu, ada Baskara Mahendra. Halo, halo, Ada Baskara Mahendra. Gimana, Bas? Sehat? sehat-sehat. Lo gimana? Alhamdulillah sehat juga. Keluarga semua aman ya? Aman, aman. Cuman ya gitu, nggak semuanya beruntung Aman. bisa kerja dari rumah gitu kan. Itu sih yang Bener, mengkhawatirkan. bener. Apalagi lo seorang aktor. Kalau misalkan ada orang yang mungkin ada yang nggak bisa kerjaannya dibawa ke rumah, ada juga yang bisa bawa Hmm, kerjaannya ke rumah. Tapi ada hmm, juga yang nggak bisa keduanya karena kerjaannya harus ditunda. bener Salah satunya banget, mungkin sebagai bener seorang aktor banget. yang harus syuting ya, Bas. Iya, Jadi iya, mungkin lo juga terpaksa harus menunda pekerjaan-pekerjaan lo. Tapi sekarang ini kesibukan lo apa, Bas? bener. Selama work from home atau mungkin stay at home ya? Hmm. Gua sekarang kalau kesibukan jadi nggak bisa ngapa-ngapain sih sebenarnya karena memang plannya kalau sekarang itu harusnya gue di hari ke-belasan syuting film, cuman karena Ya. memang kondisinya kayak gini, syutingnya di awal aktifnya adalah Oke, mereka agak-agak schedule ngadet lanjutin di sinyalnya. bulan ngadet ya? Agak-agak ngadet lumayan. Gimana? Udah kumat. Masih jadinya. Udah jalan lagi? Nah, sekarang sekarang udah jalan lagi. Lancar. Jadi syuting film karena udah tertunda jadinya Hmm, kegiatan lo di rumah ngapain tertunda aja? jadinya. Jadi sekarang paling gua lagi asik nyoba-nyoba masak. Terus lagi Oke. suka apa juga ya? Paling gua persiapin fisik buat di film itu kan karena kebutuhan fisiknya lumayan susah gitu. Jadinya gue Hmm, persiapin juga itu terus karena nggak mungkin gue berhenti. Selama kemarin udah persiapan juga. ya. Terus ngapain ya? Gue nggak banyak ngapa-ngapain sih akhirnya jadinya gara-gara kayak gini gue bener-bener jadi kayak gabut gitu loh. Gabut ya. Tapi Hmm. yang jelas gue nonton film terakhir lo sebelum Hmm. Iblis Menjemput Ayat 2. Oh, lu Itu nonton? bener-bener sebelum sebelum pada akhirnya bioskop-bioskop ditutup ya semuanya ya. Iya. Haha. Tapi pada saat sebelum ditutup itu memang sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 itu memang lagi menjalankan promo kah atau memang udah mulai di akhir-akhir penayangan sebenarnya? Sebenarnya kalau film gue waktu pas lagi pandemi corona ini muncul, Heeh. filmnya masih tayang gitu. Jadi di Iya, akhir iya, iya. bioskop tutup pun setahu gue masih ada di beberapa bioskop di Jakarta gitu. Iya, Cuman ya udah mungkin ya tapi gue nggak mau mengajak orang lagi untuk ke bioskop gitu ya. Amannya kan untuk stay home aja gitu. Cuman ya betul. itu waktu itu kan masih himbauan gitu ya, masih banyak orang yang belum tahu apakah aman untuk keluar atau enggak gitu-gitu. Jadi gue Ya. membiarkan aja dulu gitu loh, dan gue nggak, tapi gue nggak juga mengajak orang untuk datang ke bioskop karena gue tahu hati nurani gue bilang enggak juga gitu, jangan. Karena juga membahayakan ya, lebih baik di rumah Iya aja gitu kan. bener, Anyway, bener. juga kemarin tanggal 30 Maret 2020 itu adalah Hari Film Yes, Nasional, jadi gue mau mengucapkan yoi Jod, selamat Hari Film Nasional buat Baskara. Semoga perfilman yoi, Indonesia bisa semakin maju, wabah harus corona bisa dong. selesai, Mm-mm, syuting bisa lanjut jalan secepatnya. lagi ya. Itu dia. Pastinya juga ya teman kita dan juga Tebas alias teman Baskara juga udah pasti kangen banget dengan performance lo di perfilman Indonesia. Dan terakhir ini kan Baskara main di film sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Yap, Betul ya, Bas ya? betul, betul. Kedepannya rencana tadi mungkin ada yang sempat ke freeze sedikit. Ada gak sih syuting yang tertunda gara-gara si corona dan film apa? Ada. Oh, kalau film apa mungkin karena dari produksi kita belum ada press conference, jadi gue Mm-mm. belum bisa sebut filmnya apa, Oke. tentang apa. Tapi memang yang bisa gue ceritain memang gue lagi syuting gitu. Memang kebetulan udah 4 hari syuting Mm-mm. kemarin, terus harus stop gitu, Ya. gitu. Tapi Dan kira-kira kalau misalnya kita ngomongin soal film ya, genre film itu kan hmm, banyak banget. yep, baik. Terus juga ya intinya film-film Indonesia tuh amat sangat berkembang lah kita bilang gitu Hmm, ya. hmm, hmm, Film favorit lo sebagai seorang aktor, sebagai seorang ya. pelaku di dunia perfilman sendiri gitu. Hmm. Coba sebutin satu film luar dan juga satu film Indonesia. Lo mau narsis film Waduh. lo sendiri juga gak masalah. Film luar apa ya? Gue sih kalau gue jujur gue suka banget sama filmnya Wong Kar-wai yang Chungking Hmm. Express. Itu gue suka banget. Hmm. Gue suka sinematografinya, gue suka banget gimana lu nonton, habis itu lu bisa kebawa banget sama film itu, sama Ya.
lo masuklah ke dalam ceritanya, masuk ke dunianya gitu. Nah, Jadi itu kayak luar real ya. banget gitu ya. Itu Hmm, luar. Kalau yang di film Indonesianya, Indonesia, kalau narsis gue nggak bagi-bagi sama film yang lain. Film gue lo nggak kalau cuma masalah. satu gue bisa Atau narsis mungkin gitu kan ya. petualangan Sherina? Bisa aja. Gua apa ya, Indonesia. Oh, mungkin gua ini amazed karena gua kan baru mulai ya acting, terus gua banyak nonton film-film lama gitu. Hmm, Terus gua baru tahu di 2011 itu ada film Sang Penari. Itu gua tahu mungkin tahun lalu. Gue suka ya, banget pas gue nonton, gue suka banget sama performance-nya Prisiana Nasution di situ, sama ya. Alcantara di situ. Itu gue suka banget, itu keren banget, dan gue melihat itu levelnya beda sih sama kayak yang pernah gue mainin atau gue pernah syuting gitu. Gue suka banget itu. Cuman gue agak Oke. bingung sih sebenarnya kalau satu film tuh apa, pasti ada banyak yang gue suka juga Bener gitu. sih, karena kan dari berbagai macam genre pun pasti lo ada satu yang Iya, di masing-masing genre itu pasti ada beberapa film yang lo suka juga gitu ya. iya, Lo ya, termasuk Jod, suka bener. film horor gak sih? Horor, gue menikmati nonton Horor. horor. Gue Menikmati, tapi menikmati nonton horor tuh suka atau enggak? karena gue gak takut orangnya. Jadi gue suka reaksi orang pada saat orang teriak tuh gue suka. Oh, lo Terus nonton, gue lo sebagai penonton gue malah lo nontonin orang yang ketakutan gitu. iya bener. Biasanya gue kalau nonton horor nggak asik sendirian, karena kalau gue sendiri ya gue nggak bereaksi sama teman-teman gue gitu. Cuman kalau sama temen kayaknya lucu ngeliat temen gue ketakutan gitu. Terus apalagi gue suka banget kalau misalkan kan namanya film horor itu kan Iya, apa ya, gambaran sutradara atau penulisnya akan situasi yang mencekam atau situasi yang menurut mereka itu horor gitu, mistis gitu. iya, Nah, gua sukanya itu orang tuh punya gambaran yang beda-beda. Setiap sutradara punya gambaran beda-beda, betul. dan gue punya gambaran gue sendiri juga sama horor. Jadi kadang-kadang gue menikmati dengan ketawa-ketawa gitu, gak serem gitu, gue gitu. Malah ngetawainnya dan nontonin orang-orang yang ketakutan gitu ya. Iya benar, gue menikmati itu sih. Anyways, ini selamat malam. Yang buat yang baru aja bergabung, ada teman Baskara Halo, juga halo. teman kita yang baru aja bergabung. Gue pengen kasih info lagi. Selama seminggu depan, mulai dari Hmm, kita ini lagi menggalang dana lagi untuk mereka yang terdampak secara ekonomi. Karena kan sekarang ini pastinya banyak banget orang-orang yang harus kehilangan sedikit atau mungkin banyak pendapatannya karena wabah hmm. corona ini, misalkan kayak supir taksi online, supir taksi Iya, konvensional, driver ojol, supir angkot dan lain sebagainya. Jadi buat teman Baskaran juga teman kita yang pengen ikutan berdonasi bisa langsung cek di bawah di pin komen di bawah sini pin ya. komen itu Kita ya. lanjut ke obrolan selanjutnya. Kalau masih ngomongin seputar perfilman, siapa sih yang paling Hmm. menginspirasi lo di industri perfilman? Siapa yang paling menginspirasi di industri film? Yang menginfluence lo Wow. untuk menjadi seorang aktor, lo banyak belajar dari sosok tersebut gitu. eh Siapa ya? Wow, gua bingung sih, gue bingung. Cuman mungkin salah satu pengalaman gue aja kali ya. Gua Ya, terinspirasi banget waktu gua kerja bareng sama Riri Riza. Itu gua ngerasa itu di film eh, Bebas ya? bebas ya. Gua ngerasa suara gue sebagai aktor lumayan banyak didengar, terus kesempatan gue untuk mengeksplorasi karakter itu lumayan panjang, dan itu menjadi apa ya, itu menjadi lumayan jadi patokan buat gue kalau next gue mau kerja, gue pengen bisa sutradaranya atau produksinya tuh menyediakan juga buat gue kayak waktu itu gitu. Hmm. Mungkin mungkin salah Kira-kira, satunya itu sih. Mm-mm. kira-kira kalau tadi lo sempat nyinggung sedikit soal karakter, soal mengeksplorasi karakter. Dari Mm. semua film-film yang udah pernah lo mainkan di dalamnya, karakter apa yang paling menantang dari film-film yang lo udah mainin? Paling menantang. Paling menantang. Ini ngomong-ngomong banyak, ada Taskia namanya, ada Lutesia minta disebut yang paling inspirasi mereka. Gimana? Oh, Taskenamia juga ntar hari Jumat bakal live sama mulai dari kita ya. Wow, ini dia nonton di sini pasti kepo nih ditanya-tanyain apaan. Gimana, Bas? Jadi kalau kalau soal karakter yang paling Karakter. menantang dari semua film yang pernah lo lakuin tuh apa? Gua ngerasa film sekarang yang lagi gua mau syuting ini itu seru banget. Itu lagu jadi. Itu filmnya eh gue nggak bisa kasih banyak bocoran, tapi itu paling menantang sih so far karena gue lagi kerjain itu gitu. Cuman mungkin kalau yang udah pernah lewat, gue Ya. gue yang paling jauh dari
Baskara sih karakter Jojo di film Bebas sih itu sangat jauh dari Baskara gitu mungkin ya. Dengan real life Sangat lo ya. ya, jadi pendekatan untuk masuk ke dalam karakternya susah banget gitu. Pendekatan untuk mainin mainin karakter itu tuh nggak gampang untuk misahin antara diri sendiri dan karakter itu. Jadi pas mainin itu gue rasa ya sangat apa ya menantang lah karena gue sehari-hari kan udah pasti kalau misalkan lo pulang ke rumah selesai Ya. syuting gitu ya lo akan jadi Baskara lagi gitu kan. Nah itu Lu pernah sampai ke bawah nggak sih? Ke bawah karakter gitu sampai ke kehidupan nyata? kalau ke bawah karakter mungkin enggak ya, lebih ke gue suka mainin karakter gue sama temen gue mungkin atau sama keluarga gue suka iseng aja gue mainin karakter gue itu Pas lagi gitu. ngumpul-ngumpul gitu ya. Jadi kayak lebih bukan gue ke bawah tapi gue isengin aja, iseng mainin aja gitu. Dan kadang-kadang salah satu persiapan gue gitu sih, kayak waktu pas gue sebelum mainin karakter Jojo gue suka iseng-iseng keluarin karakter Jojo dia sama waktu lagi sama teman-teman gue terus ya udah dia Hmm. teman-teman gue juga membiarkan aja untuk kayak tahu nih orang lagi kayak gini gitu. Terus kira-kira kalau misalkan masih ngomongin seputar karakter, dari semua karakter yang udah lo pernah Hmm, lakuin, hmm. lo tadi sempat bilang kalau misalkan di karakter Jojo ini yang paling bisa dibilang paling menantang karena jauh dari kehidupan asli lo. Iya. Tapi karakter apa yang paling lo pengenin, cuman belum kesampaian sampai sekarang? Yang paling menantang atau mungkin yang paling lo pengenin tapi belum kesampaian sampai sekarang? Kalau yang gue pengen Ada apa gak? ya? Gue sih kalau ditanya kayak gini, gue selalu jawab karakter biopik dan orangnya masih hidup. Karena itu Jadi sangat kayak living mudah untuk legend ya? iya. Ya, well nggak harus legend sih orang itu. Tapi gue suka kalau karakter itu sangat dikenal sama orang. Karena Hmm, berat banget loh kalau misalkan lo memainkan karakter kayak yang masih hidup, misalnya presiden kita Jokowi gitu. Susah banget karena orangnya contohnya iya. tuh ada. Semua orang Betul, bisa betul, lihat betul. gitu. Semua orang bisa langsung ngebandingin beda sama aslinya gitu. Itu 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 tantangannya berat banget kalau kayak gitu sih. Kalau Dan pasti resiko juga besar ya? resikonya besar dan kalau misalkan biopik tapi orangnya udah nggak ada itu tantangan lebih mengecil karena udah nggak ada contohnya gitu kan. Iya, iya, Ya iya, kan? iya, iya. Ya. Ya cuma Gitu mungkin sih. tantangannya adalah dari pihak fans dan juga keluarganya. Nah, Iya itu kan? dia. Ya itu Itu dia. Kadang-kadang tapi soalnya die ya hard fans itu yang paling bahaya loh menurut gua, ya gak sih? bahaya, benar. Iya kan? Tapi Indonesia gua lihat sih selama ini nggak begitu belum begitu banyak sih ya film-film yang memerankan orang yang orangnya masih hidup gitu. Masih nggak begitu banyak lah gitu. Tapi ada gak sih kayak lu kepikiran sedikit, gue kayaknya pengen dia coba meranin jadi si A gitu. Siapa tokohnya? Ah, Ini sih cuman kayak ya cuman kita berhayal aja dulu, siapa tahu ntar ada produser yang denger atau mungkin saudara dan kru yang denger bisa langsung di calling ya kan, corona kelar. siapa ya? Gua gue pengen mainin jadi ini ya, jadi Riri Riza. Oh. Rambut gue udah keriting kayak dia kan. Jadi kemarin gue tiap ketemu, Mas Riri udah bisa belum nih gue mainin film lo, rambutnya udah sama nih. Jadi pengen meranin film biopiknya Riri Riza ya. Iya, kalau boleh gitu. Terus yang bikin filmnya juga dia. Narsis ya dia. Iya. Jadinya. Nah, ngomong-ngomong Bas, kalau menurut informasi yang gue dapatkan, lo ini pernah bekerja di kantor sebagai karyawan sebelum akhirnya lo Benar. merambah ke dunia perfilman. Ah, ah, Dari ah. pekerjaan yang udah lo geluti sekarang ini menjadi seorang aktor, tapi sebelumnya juga sebagai pekerja Hmm. kantoran, apa suka dukanya di masing-masing pekerjaan ini dan lo lebih pilih yang mana? Ini lumayan gampang-gampang susah sih. Jadi kalau misalkan dulu waktu gua ngantor, Hmm? yang enak itu mungkin gue punya kepastian setiap bulan penghasilannya berapa gitu kan. Ya, Itu suatu kepastian gitu yang jelas banget kalau misalkan lo di kantor gabut, misalkan lo tetap ya, digaji gitu kan, yang nggak benar. baik, nggak boleh gitu sebenarnya kan. Cuma maksud gue Sambil colongan nonton Netflix, nonton YouTube gitu bisa gitu ya. bisa gitu. Nah kalau misalkan sekarang ibaratnya kayak beberapa perusahaan gue tahu masih ada beberapa yang tetap perusahaan itu udah stop kerja tapi lagi corona gini ya udah stop kerja Ya, tapi tetap menggaji karyawannya itu kan menurut gue itu privilege orang-orang yang nggak banyak dapetin gitu. Itu benar. privilege orang-orang yang kerja kantoran dia bisa work from home dan tetap digaji karena gue tahu ada beberapa perusahaan juga yang udah mulai mengurangi karyawannya gitu kan ya. Ya, Ada yang mulai juga
memotong gaji karyawannya itu berat banget sih. Gue nggak tahu kondisi gue kalau misalkan gue kerja kantoran sekarang kayak apa di kondisi Mm-mm. corona kayak gini ya. Nah, Nah, cuman lu, tapi kalau lu sebelumnya sekarang sebelumnya lu kerja kantorannya sebagai apa? gue sebagai sales manager dulu. Oke, mantap itu ya. Saya Hmm. udah langsung level manager gitu kan. Jadi ya sebenarnya kan kerjaan sales itu kan juga dulu menjual suatu produk gitu kan atau Iya, jasa kepada calon klien gitu kan. Jadi iya. memang kemampuan untuk ngomong itu harus baik gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya gue temuin pada saat gue mulai belajar acting. Oh, kayaknya dulu waktu gue ketemu klien gue acting deh. Jadi gue nggak jadi diri gue gitu karena gue kayak harus menjual A, B, atau C gitu kan. Dengan karakter yang mungkin di luar dari keseharian lo gitu ya. Iya, gue menjadi karakter yang orang yang akan jadi menyenangkan untuk klien gue gitu kan. Itu bener ya, itu gue rasa anak-anak sales tuh acting loh sebenarnya. Dunia ini panggung sandiwara, bos, ya kan? Sandiwara, bener, bener banget, Jod. Tapi yang Cuman jelas, ya, hmm. apa? Gimana? Kalau Ya kalau kalau paling soal si aktornya sendiri, nah kalau misalkan sama jadi aktor sih gue menyenangkannya mungkin sekarang gue baru udah menemukan gitu. Oh ternyata yang gue suka itu kayak gini gitu dan gue tuh orangnya kan ternyata bosenan jadi kayak ya, seru tuh mainin karakter A habis itu karakter ganti lagi main karakter B jadi kerjaan yang gue kerja itu selalu beda-beda nggak selalu pekerjaan yang sama. lebih Bosen dinamis kan gitu kalau ya. misalkan lebih dinamis ternyata gue lebih cocok yang kayak gitu terus mungkin secara penghasilan kayak sekarang otomatis gue stop gitu nggak lagi syutingnya stop ya gue nggak dapat ada penghasilan lagi gitu Ya. itu mungkin beratnya itu gitu dan gue lumayan nggak suka sama hal-hal yang nggak pasti kayak sekarang nih kondisinya gue nggak pasti akan syuting lagi kapan itu gue kurang sukanya itu mungkin atau kayak misalkan gue belum tentu bulan setelah ini selesai, setelah film ini selesai nanti ada film lain atau ada pekerjaan Ya. lain gitu. Itu kan harus casting lagi atau mungkin ketemu sama sutradara lain yang ngajak gue untuk main filmnya itu baru ketemu lagi gitu. Itu nggak itu sih nggak pastinya itu loh yang Jadi apa harapan namanya cemas. gitu terus. Tapi gini, ini mungkin banyak orang yang belum tahu kalau Baskara Mahendra ini dulunya tahun 2016 pernah ikutan Abang None Jakarta Selatan. Terus masuk ke DKI. Lo masuk DKI ya, Masuk masuk. Mas? Lu tuh apa Itu juga ya? Nggak Jor? gua upload juga. Tapi 2000 berapa? maksud gua 2015. Oh, oke. 2015. Nah, tapi maksud gua apa yang membuat lo pada saat itu tertarik mengikuti Apnon? Apakah pada saat itu lo udah masuk ke dunia perfilman, udah menjadi seorang aktor atau belum sebenarnya? Belum. Waktu itu gue terjebak. Waktu itu Oh, gue tadi. diajak. Biasanya gitu kan semuanya gitu. Lo Bener. 2015 juga. Lo pilih yang mana? Gue Tibur, gue juga terjebak sama temen Oh, gue. Timur. Nah, bener. Jawabannya sama. Gue juga terjebak sama temen gue. Temen gue waktu itu ngajakin. Terus waktu itu gue di masa-masa gue lagi bosen. Itu gue lagi ngantor. Terus gue lagi kayak, Ya, ngapain ya cari hal satu yang baru. Terus temen gue ngajakin. Ya udah deh, gue ikutan. Terus jadilah gue ikut Kapten cuman abis itu gue kayak pas masuk ke tingkat DKI gue bilang sama teman-teman gue sih gue nggak niat ya gue nggak mau menang jadi terserah kalian aja gue bantuin nggak kalian untuk ambisius menang ya. aja gue ternyata begitu. Oke lah kalau begitu. Anyway, kalau ngomongin soal sekarang ini, kita udah mungkin sekitar, udah hampir 1 bulan kita stay at home, di rumah aja, work from home, dan lain sebagainya macam sebutannya itu. Kira-kira perubahan apa, Bas, yang paling lo rasain selama adanya corona yang mengharuskan semuanya di rumah aja? Apakah lo tadi bilang lo udah mulai masak-masak, lo jadi pinter Hmm. masak, mungkin mau merambah ke dunia bisnis, atau gimana? eh Kalau itu mungkin masak iya. Gue dari dulu gue emang seneng di dapur. Gue emang seneng masak. Gue seneng banget Mm-mm. ngelihat resep. Terus gue mencoba kayak itu tuh resep. Oh ini bisa beli di misalkan kayak di minimarket gitu. Apa resep-resepnya. Terus bahan bakunya. Habis itu gue jadiin suatu makan tuh gue suka gitu. Oh Mm-mm. gini ya rasanya masak sendiri gitu. Terus cuman masalahnya gue tuh nggak. Ini gue nggak lumayan dipercaya sama sama orang rumah gue gitu ya Mm-mm. untuk masak di rumah jadi kayak gue masak pasti buat gue sendiri gitu dari dulu gue kalau masak tuh cuma buat gue sendiri cuman gue sempet jualan makanan juga jadi emang gue Ah. gue gue punya keinginan untuk apa ya dulu karena gue kuliahnya mungkin manajemen bisnis jadi akhirnya gue punya keinginan untuk jualan makanan juga
Dan akhirnya gue sempet jualan setahun, cuman nggak bisa gue fokus lagi karena harus syuting terus, jadi banyak gue tinggal. Akhirnya ya sekarang mungkin gue akhirnya menekuni masak lagi aja gitu. Akhirnya gue resep-resep yang dulu pernah gue simpan-simpan, oh akhirnya gue sekarang bisa masak gitu. Karena Kepake kemarin-kemarin lagi. gue nggak bisa, dan kemarin-kemarin gue juga akhirnya banyak beli dari online gitu. Gue kayak banyak di delivery kalau misalkan gue mendadak butuh. Hmm. Sekarang karena waktunya banyak, ya masaklah gue. Berarti nggak menutup kemungkinan dong kalau seandainya lo akan kembali membuka bisnis mungkin di sela-sela Pengen, waktu lo, ya kan? pengen banget, pengen banget, pengen banget. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan dari Tebas. Sebenarnya banyak banget yang masuk ke Instagramnya Oh @mulaidarikita.id, ya, ya kan? apa aja, apa aja. Tapi ini gue cuman bacain beberapa aja karena Tebas. durasi juga nggak cukup ya. Tebas. Teman Tebas. Baskara, ada @jjuju__, @Baskara Mahendra. Pernah bosen nggak dapat peran yang rata-rata jadi anak SMA padahal kamu lulus aja udah lama banget? Oh wow, thank you. Bener. Diperjelas ya, udah lama banget. Kayaknya lulus lulus SMA itu udah berapa tahun ya? 10 tahun lalu kali ya. Wah, lu 2011 berarti lulus SMA ya? Gue sebenarnya 2010 angkatannya. Oh, 2010. Tapi gue lulus 2009 gitu. Jadi udah ya 2000, udah 10 tahun lalu ya, 11 tahun ya, lalu lah. 10, ya 11 tahun lalu bener. Mm-mm. Bosen sih kalau enggak sebenarnya, karena karakternya masih banyak yang bisa dimainin untuk anak SMA. Cuman yang gue mungkin pengen, karakter anak SMA nggak masalah, umuran anak SMA nggak masalah, maksudnya di cerita itu jadi umur 19, 17 itu nggak masalah buat gue. Tapi gue pengen kalau misalkan ceritanya itu misalkan aja nih umur 17 tahun tapi tahun 1920 gitu kan, itu kan beda. Nah, Anak zaman SMA perang itu gitu beda, ya. zaman perang gitu. Anak SMA tapi ceritanya dia nggak sekolah sama sekali gitu. Dia Nah, masalah hidupnya yang diceritain di film bukan soal cinta-cintaan, tapi soal kehidupan dia. Mungkin dia berjualan, mungkin dia ya, apa, itu beda kan gitu. Tapi nggak masalah gitu dengan umur segitu. nggak ada Ini masalah. Pokoknya semuanya yang penting adalah intinya, uh, kita balik lagi ujung-ujungnya duit. betul, betul. Betul. Nah, lanjut Ini Fahmi nih, ke teman lo berisik nih, Fahmi nih, Fahmi. Anak kita blok aja, mulai Pak. dari kita juga. Ada juga dari @Rahmi Hifzia, kata @Baskara Ah, Mahendra, bisa mainin alat musik gak? Main apa? Terus lagu uh, sekarang yang disuka apa? Oh iya, satu lagi, hehe, uh, bisa nyanyi gak? Nyanyi dong nanti wah, pas lagi live. Satu lagi deh, wak rambutnya dikeriting gitu buat project baru kah? Boleh ceritain. Maaf ya banyak nanya, aku kepo banget soalnya dan semoga pertanyaan aku dijawab. Thank you, stay safe and healthy. Rahmi Hifzia, satu pertanyaan goceng ya, banyak banget pertanyaan nah, gue. baru mau bilang banyak juga ya pertanyaannya. Tadi Coba pertama dijawab apa? satu-satu. Alat musik Bisa ya? mainin alat musik gak? Alat musik gue yang lumayan lancar itu main gitar gitu. Cuman Hmm. gue pernah main alat musik di film, itu film 5 waktu itu gue main piano. Gue Hmm. ditantang di film itu untuk main lagu Beethoven. So, Hmm. susah banget, berat banget. Jadi cuman gue nggak tahu nih sekarang kalau nonton film 5 itu di OTT-nya apa. Tapi kalau misalkan tertarik, sempat ada screening, coba deh nonton film 5 itu, di situ gue terlihat seperti bisa main piano. Berarti itu Karena, proses untuk belajar piano sendiri untuk film itu berapa lama? nah itu waktu itu sekitar 3 minggu kalau nggak salah ya, gue kalau nggak salah itu 3 minggu reading doang, dan gokil. 3 minggu. Tapi ya gitu, maksudnya pada saat untungnya kayak gue pada saat kayak acting main piano akan terlihat seperti bisa main piano itu jadi kayak gue punya banyak skill, padahal gue latihan satu lagu itu bangun tidur gue main, sebelum tidur gue harus main gitu. Jadi ya terus-terusan, tapi Intens cuma banget satu ya? lagu, intens banget. Dan gue Oke. udah tahu lagu itu kan kayak around, gue lupa deh, 5 sampai 10 menit, tapi yang dipakai kan partnya nggak segitu. Gue main Iya. 1 menit itu yang gue bener-bener hatamin mainin sampai tangan gue kayak beneran orang yang biasa main piano gimana bentuknya gitu. Mhm. Jadi pada saat orang nonton, orang percaya kalau ada beberapa orang, ada pianis juga yang nanya gue, oh kamu bisa main piano ya? Nggak bisa kok, cuman 1 menit di situ doang gitu. Lo berhasil berarti Iya, meraninya kalau kayak gitu. maksudnya enaknya itu sih Terus kalau gue. kira-kira lagu yang disuka sekarang apa? Lagu yang disuka, Mm-mm. apa ya? Banyak sih lagu tuh. Gue tuh lumayan random kalau dengerin lagu, genrenya macam-macam. Cuman gue Nggak mungkin spesifik ya? nggak spesifik. Mungkin ada satu lagu yang belum lama ini gue dikenalin. Gue suka banget Iya. lagu Roxanne, lagunya Sting itu.
yang di album Symphony City itu ternyata dia bikin lagunya jadi orkestra, itu gue suka banget. Itu gue dengerin Roxanne dengan yang beda gitu. Lo disuruh nyanyi nih, Bas. Coba nyanyi Ah, sedikit. ampun, jangan dong jangan suruh nyanyi, nanti gue nggak diajak sama Coba produser siapa buat yang ini lagi setuju film Baskara nyanyi, langsung musikal. komen, 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 komen. Jangan. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada Rio Flow. RSKY, Rio Rizky. Katanya udah Hmm, masak apa aja selama karantina? udah masak apa aja? Nah, Apa ya? Gue coba lihat resep gue. Oh, gue udah masak. Oh, ayam goreng mentega. Itu kan mm, gampang ya. Itu gampang sih, gampang. Terus gue Chinese food ya? Chinese food. Terus gue tadi siang gue bikin Chinese pepper chicken gitu. Jadi Mm, gue itu rada mirip sama ayam goreng mentega sih, cuman bedanya banyak peppernya aja gitu. Terus apa lagi ya? Ke teriyaki gue buat pernah, chicken teriyaki. Terus gue bikin apa ya? Tumis brokoli. Terus gue bikin mm. salmon teriyaki gitu gitulah. Gue rata-rata sih kayak simple-simple gitu. Yang penting bumbunya gak banyak. Yang penting rasanya aman di mulut ya. Dan enak pastinya. Ya kan? Bener. Lanjut. Lanjut. Ada Apa lagi ya? Pertanyaan apa lagi? Nur underscore Fadilah Hijab. Katanya gimana pas main serial Gossip Girl Indonesia, main adegan yang Hmm. sangat intim sama Amanda Rawless, Kak? Waduh. Adegan intim ya. Itu untungnya sih gue bermain sama orang yang profesional, dan gue main sama orang yang tahu, kita diskusi, misalnya sutradara-sutradaranya pun kan di situ ada 3 sutradara. Sutradara-sutradaranya pun Ya, kita kerjasama tuh enak, kita tahu apa yang mau ditunjukin, kita tahu apa yang mau dikasih lihat, kita juga tahu targetnya tuh di scene itu apa gitu. Jadi kita eh gak apa ya, gak ada hubungan personal yang dibawa ke situ, cuman ya udah kita tinggal mainin karakternya aja, mainin ceritanya aja gitu. intinya semuanya sebatas profesionalitas ya. Berarti Terus nggak ada nonton Gossip pihak-pihak Girl. yang merasa tersinggung atau Waduh, waduh, cemburu waduh, gitu waduh, ya. jangan, pusing. Lanjut, ada underscore ala. Kata Ed Baskar Rama Hendra, setuju nggak dengan teori kalau laki-laki selalu salah dan perempuan itu egois dan selalu benar? Lo jawab deh tuh baik-baik ya. Gua rasa ini jawabnya di depan siapa gitu. Kalau pacar lo nonton, lo jawab kalau eh, itu Kenapa benar volume suara gitu. lo jadi kecil Eh, nih? Kenapa eh, suara lo karena mengecil nih? karena salah kalau nggak nanti gitu kan. Enggak lah, enggak. Ya, yang salah ya salah gitu, nggak ada Yang salah yang salah, laki-laki nggak selalu nggak salah. nggak 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 berdasarkan gender ya. Nggak bisa kan gender lah. Oke lah kalau begitu. Bas, terakhir, Hmm. coba dong Nggak, ajak teman Baskara untuk bisa berdonasi juga, mungkin selama di rumah aja bisa donasi dari rumah aja juga lewat mulai dari kita, karena selama seminggu depan ini kita bakalan kembali mendonasikan, kembali menggalang donasi untuk teman-teman kita yang mungkin secara ekonominya terdampak, kesulitan hmm. mencari pendapatan tambahan dan lain sebagainya. Silakan, Bas. Ya, jadi buat kalian yang hari ini nonton live-nya dan nanti ini akan di-save nggak sih, Jod? Apa? Akan Akan di-save, akan di-save di-save. nggak? Nah, akan Akan di-save di-save, nanti. ya. Ya, Yang nanti nonton juga kalian harus tahu kalau misalkan mulai dari kita ini, gue udah dapat infonya dari sebelumnya kalau mereka itu banyak melakukan kayak membuat apa namanya, membuat APD, terus masker segala macam, dan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan membagikan kepada pihak-pihak yang ternyata selama ini butuh tapi masih kekurangan. Kayak misalkan yang gue dengar kemarin sempat ada satu rumah sakit di Jawa Tengah ya yang butuh termometer berapa banyak gitu ya. betul. Di Terus Purwakarta. Purwakarta. Nah, terus habis itu Purwakarta berarti Jakarta Barat ya. Terus Purwakarta apa Purwokerto? Purwokerto ya kalau nggak salah ya. Purwokerto. ya intinya gue tahu itu gue tahu Iya. mulai dari kita ngelakuin itu gitu. Gue tahu mulai dari kita mencari informasi-informasi di mana orang-orang yang membutuhkan dan tenaga medis yang membutuhkan. Habis itu juga kayak membagi di jalanan juga ya Iya, dari benar. kita. Ya, Nah, untuk hand sanitizer dan juga masker DIY. ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di Instagram mulai dari kita project mereka ini apa aja yang dilakuin, dan kalau kalian merasa kalian mampu dan kalian merasa kalian bisa untuk membagi kepada orang-orang yang membutuhkan, kalian bisa donasi, dan donasinya itu ada tuh di pin di sini melalui rekeningnya BTPN atas nama Ulfatania itu gitu. Betul. Oke deh kalau gitu. Terima kasih, Bas.
untuk waktunya thank you yang banget. cukup singkat, tapi ternyata obrolannya banyak banget. Sebenarnya masih banyak juga komen-komen yang nggak bisa dibalasin satu-satu, pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dibahas satu-satu, karena waktu juga terbatas ya. Sekali lagi, Baskara Mahendra, terima kasih banyak, sukses. Semoga Jadi thank you. wabah coronanya segera selesai, pekerjaan kita semua kembali aman, bisa Ya, kembali bekerja, bisa kembali berkarya. Juga bisa siaran lagi ya. Mantap, sih pastinya bisa siaran lagi. Dan kalau begitu sekali lagi buat teman kita yang pengen berdonasi langsung aja dicatat di bagian bawah sini, dan nanti hari Jumat tanggal 3 April mulai dari kita bakal live sama Taskia Namia. Kalau begitu, semangat terus ya pamit. mulai dari kita. Semangat terus. Terima kasih, Berbagi Baskara. kebaikan terus ya. Bye bye. Bye bye.